Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kepadanya atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Duduknya Bapak Ibu sekalian dalam kajian ilmu, duduk yang sangat diapresiasi oleh Allah Ta'ala, karena orang yang duduk dalam majelis ilmu dijanjikan mudah untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, ditemani para malaikat, diberikan kehidupan yang tenang, rahmat bercurah-curah, nama Bapak Ibu sekalian dibanggakan oleh Allah di majelisnya yang lebih mulia, serta akhir majelis nanti ada malaikat menyeru bahwa dosa-dosa orang yang ikut kajian ilmu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita masih nomor 1 terakhir tentang 70 dosa besar. Nomor 1 adalah syirik kepada Allah dan sudah kami bahas panjang lebar. Nomor 2 adalah qatlun nafs. Al-kabirah tsaniyah qatlun nafsi. Dosa besar yang kedua adalah membunuh seseorang yang tidak bersalah, baik muslim ataupun non muslim. Seperti non muslim di negeri kita adalah non muslim juga yang dilindungi oleh undang-undang, kecuali non muslim yang kafir, non muslim yang memusuhi umat Islam. Ya, kalau itu dibunuh tidak apa-apa. Seperti namanya siapa? Setan Yahu. Seperti Netanyahu gitu ya. Memusuhi umat Islam, memusuhi umat manusia, bahkan bukan cuma orang Islam saja, gereja Kristen pun di mana dihabiskan, dibom dan macam-macam. Hadirin, di antaranya Imam Zahabi rahimahullah membawakan ayatnya dalam surat An-Nisa pada ayat ke-93 itu. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, dan siapa orangnya yang membunuh seorang beriman atau non muslim muta'ammida, dengan sengaja tanpa kesalahannya, fajazauhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Ini balasan bagi orang yang membunuh. Di akhirat nerakanya kekal. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah melaknatnya, wa la'anahu, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa addalahu adzaban 'azima, dan Allah sediakan baginya siksa yang teramat besar. Hadirin, di dalam Al-Qur'an, orang yang membunuh hukumnya wajib dikisos, dibunuh lagi. Ini terdapat dalam Al-Baqarah 178. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan ke atas kalian untuk melaksanakan hukum kisos bagi orang yang terbunuh. Orang yang membunuh wajib dibunuh lagi. Al-hurru bil hurri, yang merdeka dengan yang merdeka, wal abdu bil abdi, yang budak sahaya dengan budak sahaya, wal unsa bil unsa, yang perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, kalau dia dimaafkan, orang yang membunuh dimaafkan oleh keluarga yang membunuh, maka hendaklah dia mengikuti dengan cara yang baik, nanti diminta bayar denda. Wa adaun ilai bi ihsan, bisa jadi bayar diat atau denda. Seperti contohnya di Saudi Arabia diberlakukan hukum kisos. Ada TKW yang membunuh majikannya, maka keluarganya memaafkan, tapi dengan bayar denda 90 miliar.
Waktu itu para aktivis mengumpulkan uang nggak sampai 90, jauh, baru 3 M. Akhirnya dipenggal dia. Tetapi dengan menjalankan hukum kisos kayak begini, akhirnya negeri Saudi minim banget Pak kriminalitasnya. Ada potong tangan, ada ini itu. Hukum Al-Qur'annya dijalankan. Jadi yang berapa kali saya ke kota besar di Saudi, itu mobil Ferrari, Lamborghini diparkir di pinggir jalan aja Pak. Kita Avanza aja Masya Allah, pengaman setirnya berapa biji itu. Di sana nggak ada yang mencuri. Kenapa? Ketahuan potong tangan. Hukum Al-Qur'annya berlaku sebagaimana Al-Maidah 38. Di Indonesia hukum positif membunuh ini sudah ada. Jadi Anda jangan menyangka ayat ini ayat punya orang HTI. Bukan. Cukup dengan Pancasila dan UUD 45 berlaku, ini tinggal ketuk palu aja di parlemen. Dan saya katakan Pak, hukum membunuh di Indonesia, ya giliran dikaitkan dengan Al-Quran, para penggiat HAM, oh nggak sesuai itu dengan hak asasi manusia. Hukum membunuh di Indonesia eksekusi mati udah ada. Contoh satu, sebutin Pak. Gembong narkoba, seperti berapa tahun lalu tuh Freddy Budiman, ya eksekusi mati. Yang kedua, terpidana terorisme, Amrozi CS. Yang ketiga, pembunuhan berencana. Itu Sambo harusnya kan dieksekusi mati. Tapi karena naik banding, dia panggil lawyer, main lawyer ini itu dan macam-macam, akhirnya hukumannya apa? Seumur hidup. Harusnya itu terpidana mati. Yang keempat, yang bebas. Siapa yang bilang bebas? Enggak lah, ada dia di Salemba tuh. Atau di Makobrimob. Yang jelas sudah nggak masuk parlemen, nggak masuk institusi polisi lagi, dia udah habis karirnya. Yang keempat, korupsi di masa pandemi. Itu hukum positif kita begitu. Penggiat HAM nggak bilang tuh hak asasi manusia, giliran dikaitkan dengan Al-Quran. Hadirin, negeri kita tinggal satu langkah lagi nih mengadakan hukum yang Al-Baqarah 178 ini, lebih barokah. Negara harus memberikan kenyamanan kepada warganya. Kenapa hukumnya harus dibunuh dalam Al-Quran? Karena Allah menginginkan Anda semua, mau muslim, non muslim, hidup di mana saja, saling menghargai, saling menghormati, jangan menyakiti sampai menumpahkan darah. Itu tujuan utamanya. Makanya hadirin, negara ini harus memberikan kenyamanan sehingga nggak mudah orang membunuh. Kalau membunuh, dibunuh lagi. Sisi positifnya banyak banget Pak. Dari Aceh sampai Merauke, negara yang dari pajak Anda itu ngasih makan para penjahat, narapidana dan bromocora, sehari bisa lebih dari 30 M. Sekalipun makannya cuma apa tuh? Sayur kangkung sama tempe digaremin gitu. Tapi itu perlu duit Pak. Hadirin, semua lapas di negara kita ini itu para narapidananya makannya dari mana? Makannya dari uang negara. 80% uang negara kita dari pajak, Pak. Negara kita belum bisa untuk mengolah sumber daya alam, mensejahterakan rakyatnya. Ini bukan apa ya, bicara faktanya maksudnya. Hadirin, ketika hukum Islam dijalankan, coba kita lihat. Ada yang membunuh, bukan vonis 10 tahun, 20 tahun. Betul, tersangka, saksi ini itu, hakim untuk plak, bunuh, selesai. Ada yang mencuri, betul, lebih daripada 2 juta rupiah, nggak banyak, 2 juta rupiah ke atas mencurinya, potong tangan. Terus tangannya dipendam oleh negara, kemudian dikembalikan. Lapas kosong. Negara nggak perlu keluarin duit ketika menjalankan hukum ini, barokah. Akhirnya yang 30 miliar seharinya untuk makan para napi itu bisa dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesejahteraan, dan macam-macam. Baik, hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini hukum dari Allah Ta'ala. Makanya kasihannya itu orang yang melaksanakan praktek pembunuhan pertama kali, dosanya sampai hari kiamat masuk ke dalam rekening dia. Siapa? Anaknya Nabi Adam. Ini berdasarkan hadis, ya. Dalam hadis sahih hadirin, riwayat daripada Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, saya belum buka tadi hadisnya.
Nabi katakan bahwa li'annahu awwal man sanna qatl. Tuh, dalam hadis sahih Bukhari ini, Pak. Qala Nabi SAW, baginda bersabda, la tuqtal nafsun zulma, tidaklah satu jiwa terbunuh dalam keadaan zolim, illa kana ala ibni adamil awal, kecuali dosanya masuk ke dalam catatan amal anak Nabi Adam yang pertama, yaitu Qabil. Kenapa? Kiflun min dammiha, darahnya pun catatannya masuk ke dalam dosanya tuh ke si Qabil. Kenapa? Li'annahu awwala man sannal qatl, karena dialah yang pertama kali mengadakan pembunuhan. Kalau dalam hadis yang lain hadirin, ya, bahwa di akhirat nanti, ya, yang akan ditunaikan dari masalah penunaian hukum itu, hukum pertama kali yang akan diinikan oleh Allah apa? Di antara manusia, bukan masalah hutang, bukan masalah bullying ini itu dan macam-macam dulu, tapi qala Nabi SAW, baginda bersabda, awal ma yuqda bainan nas, pertama kali perkara yang akan dihukumi di antara manusia satu dengan yang lainnya, hubungan hablum minan nas fid dimai, yaitu pertumpahan darah. Makanya para ulama ahli nasihat kita hadirin menyatakan, jangan buat masalah dengan Allah dan jangan buat masalah dengan hamba-hamba Allah. Hiduplah berdampingan. Pak, saya tinggal di Bekasi, pesantren saya ada di Babelan. Babelan sedikit ke sana udah masuk Gabus, Tambelang. Hadirin, rumah-rumah di sana memang murah-murah. Rata-rata anak-anak kita yang kerja pabrikan dengan gaji UMR kami Pak di atas 5,6 juta Bekasi. Ya, segitu pun dibilang planet mana Bekasi ya. Padahal UMR kami paling tinggi itu Pak. Jakarta berapa? 5,2, masih kalah lah 300.000 gitu ya. Hadirin, rumah murah-murah tuh. Jadi anak kita yang kerja pabrikan udah bisa beli rumah tipe 21, DP 7,5 juta. Kemudian setiap bulannya kreditnya berapa? 1,5 juta. Cukup. Dia ke kantor naik motor untuk biaya anak pertamanya, ya masih keluarga baru. Tapi hadirin ada bonusnya. Apa bonusnya? Kalau anak kita pulang jam 11 malam, insya Allah dibegal. Kirain bonusnya apa Ustadz? Begal itu sampai sekarang belum bisa ditangani Pak di Bekasi. Maksud saya, negara harus memberikan kenyamanan. Coba kalau dipakai hukumnya hukum ini, begal nggak berani lagi tuh Pak. Kita melihat, kita saksikan, ya, bagaimana apa itu di depan komplek kami Pak. Komplek saya sih udah menuju ke Sumarekonnya, udah deket dengan kotaknya, itu udah rame. Waktu habis subuh dibegal, orangnya melawan, celuritnya segini-segini Pak, mati di situ. Ketangkep karena ada CCTV, ya, terekam itu nomor serinya si begalnya itu. Dicari gini gitu, dilacak, ketemu, dihukum 15 tahun, 20 tahun. Ya. Apalagi kalau dia orangnya kaya gitu semuanya, main jalan belakang. Para jemaah dirahmati Allah, jalankan hukum Allah barokah. Ya, baik. Kemudian yang ketiga hadirin, dosa besar yang ketiga, fis sihri, menjelaskan tentang ilmu sihir, santet, tenung, klinik-klinik. Hindari itu semua para jamaah. Kalau Anda punya hajat, masalah bisnis, masalah anak-anak, masalah keluarga, masalah menikah, masalah apa itu pangkat, jabatan, datanglah ke orang-orang soleh. Jangan datang ke dukun Pak. Coba kita lihat apa kata Imam Zahabi. Li'anna sahir la budda, karena sesungguhnya penyihir ini, orang yang ahli sihir, santet, tenung, paranormal, la budda, hukumnya wajib, wa ayu kafar, dihukumi kafir. Hadirin, akan ada satu event besar supaya tidak turun hujan, maka ada orang-orang yang dia minta pawang hujan, dikeliling sirkuitnya tuh gini-gini gitu ya, di sebelahnya ada sajen-sajen. Syirik itu Pak. Datanglah ke ulama, Kiai mohon doanya supaya tidak hujan, kami adakan event besar. Oh iya bisa ya, ayo kamu juga buat amalan, saya juga buat amalan. Kamu puasa 3 hari ya, kapan aja boleh, Senin Kemis sebelum hari haknya. Lalu usahakan khatam Quran dalam waktu sepekan.
lalu sama-sama kita minta sama Allah, ya Allah, dengan wasilah amal soleh yang kami lakukan, mohon ya Allah untuk ditunda hujannya supaya tidak turun hujan. Nah, itu boleh seperti itu. Jangan datang ke dukun-dukun. Imam Dhahabi membawakan ayatnya ini tentang sihir. Siapa sih pertama kali yang mengajarkan sihir? Setan dan iblisnya itu. Ya, dalam surat Al-Baqarah 102, penggalannya ini, walakinna syayatina kafaru, dan sesungguhnya syaitan yang kafir, yu'allimunan nasa sihra, yang mereka mengajarkan ilmu sihir. Hadirin, ilmu sihir ini bisa kalahnya dengan dua saja, Al-Quran dan doa-doa Nabi. Jangan sihir dibahas dengan sihir lagi. Semuanya itu berbau kesyirikan, hadirin. Makanya kalau ada orang Islam belajar ilmu sihir, langkah pertamanya, Pak, kurang ajar banget tuh dukunnya. Tahu nggak? Ngencingin Al-Quran, injek Al-Quran. Makanya hukuman penyihir di zaman Khalifah yang 4, dikumpulkan penyihir laki perempuan, diminta tobat, yang bertobat diterima, yang tidak penggal lehernya, karena sudah membawa kepada kesyirikan. Coba kita lihat, wa malis syaitan al-mal'un, dan tidaklah ya syaitan yang terkutuk ini ghordun fi ta'limil insan, tujuannya dalam mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, illa liyushraka bih, kecuali supaya manusia itu jadi syirik kepada Allah. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, coba kita lihat hadisnya. Jangan datang ke dukun, hadirin. Jangan datang ke paranormal. Merugi kita, Pak. Lihat hadisnya sekarang. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, nomornya 9000, ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal 9536. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, au arrafan, atau ke orang pintar, ke paranormal, fasaddaqahu bima yaqul, dan ia membenarkan perkataan si dukun. Apa kata baginda Nabi? Faqad kafar bima unzil ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah kafir terhadap Al-Quran yang sudah diturunkan kepada baginda Muhammad SAW. Kafir kepada Al-Quran. Satu hadis lagi, riwayat daripada Imam Muslim, nomornya masih sama, hampir mirip-mirip 5.000-an sekian. Tadi 9.000, 5.000, Sahih Muslim, tapi ini Nabi bersabda, man ata arrafa, siapa yang datang ke dukun ataupun ke orang pintar, fasa'alahu an syai', maka dia bertanya tentang sesuatu, masalahnya, hajat kebutuhannya, dan dia benarkan itu, kata Nabi, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Hadirin, ya, siapa saja, mau orang biasa kayak mau para pejabat, jangan datang ke dukun. Satu ketika habis taklim saya diajak makan oleh seorang pejabat. Ya, kayak sekarang saya ngajar di kantor-kantor begini. Habis taklim kita diajak ke warung Padang yang paling mahal lah. Ya, udah ada tuh, udah ada ayam pop, rendang, apa tuh, gulai ubi tumbuk, yang enak banget tuh, Pak. Ada ayam pop, udah kita makan, Pak Ustadz, ya makan bareng-bareng. Saya lihat pejabat yang ngajak saya makan ini nggak ngambil sayur nangka. Saya tanya, Pak, sayur nangkanya enak nih, Pak. Pak Ustadz, menurut guru spiritual saya, Pak Ustadz, saya mulai penasaran. Saya tanya, emang guru spiritual Bapak siapa? Saya kira tuh Kiai Haji Said Agil Munawar, Habib Jindan gitu ya, orang-orang soleh kita. Ternyata guru spiritual saya Ustadz Mbah Jambrong, dukun ini. Saya bilang, oke, gimana keterangannya? Gini loh Ustadz, kata guru spiritual saya, kalau saya makan sayur nangka, jabatan saya akan cepat jatuh nukik, bisnis saya akan kolaps, kemudian keluarga saya akan kena musibah dan penyakit. Saya bilang, apa hubungannya sayur nangka dengan jabatan Anda, Pak? Bertobat, Pak, kecuali sesuatu yang ada korelasi medisnya. Pak Ustadz, saya nggak makan sayur nangka karena asam urat saya udah tinggi banget. Itu oke, no problem, karena ada kaitan medis. Para jemaah dirahmati Allah, ya, maka hindarkan dari itu semua. Makanya
Obat daripada ilmu sihir dan santet itu udah diajarkan oleh Nabi. Kapan? Setiap malam. Antum jalankan nggak sunnah Nabi ketika mau tidur? Hadirin, sunnah Nabi ketika mau tidur pertama kali apa? Berwudu, sholat, kemudian mandi ayat, ruqyah untuk diri kita. Tiupkan dulu, ini hadis Bukhari Muslim Pak. Tiupkan dulu, baca kulhu, al-falaq, an-nas, usapkan seluruh tubuh. Yang kedua, tiup dulu, baca kulhu sampai selesai, falak, an-nas selesai, usapkan. Yang ketiga, tiup. Begitu sampai anak kita yang bayi pun kita yang lakukan. Anak cucu kita di rumah mau tidur kita bacain, kita usapkan. Ketika hadirin, ya, Nabi pun terkena sihir. Ini perkara sihir ada. Beliau disihir, diambil rambutnya tuh dari sisiran beliau, dicari. Si Yahudi yang menyihirnya, dia ngutus seseorang untuk mencari rambut Nabi Muhammad. Oh, dia dapat rambutnya dijampe-jampe dengan campuran dari putik sari, apa itu, mayang daripada korma, dipintal dengan pintalan, diberikan jampi-jampi, diletakkan di sumur Zilwan. Nabi sebulan tidak sadarkan diri. Ini hadisnya nih, coba dalam Sahih Bukhari hadirin. Kata Bunda Aisyah nih yang cerita, Yahudinya yang menyihir Nabi, menyantet Nabi, ya, teluh, namanya Labid bin Al-Asam. Tapi alhamdulillah Allah jaga baginda Nabi dan sembuh. Ya, serta wahyu tidak bercampur, karena memang ketika Nabi tidak sadar selama sebulanan Allah tidak turunkan wahyu. 3004 Bunda Aisyah berkata, an Aisyah ta'ana Nabi SAW suhira, Nabi pernah terkena sihir, hatta yukhayyal ilaihi annahu sana'a syai'a wa lam yasna'hu, sehingga beliau tidak sadarkan diri. Ya, beliau ngomong nggak sadar, beliau ini bertindak nggak sadar. Tapi setelah itu selamat, ya, dihancurkan, di apanya tuh diambil sama Sayyidina Ali menantunya dari sumur Dirwan, apa itu, mantra-mantra dan pintalannya itu, ya, yang dari putik sari rambut Nabi di situ dihancurkan dan Rasul sembuh. Makanya hadirin, kalau di rumah kita ada benda-benda aneh, jangan datang ke dukun, datang ke ulama-ulama saja. Apa yang dibaca? Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat kursi, akhir-akhir Al-Baqarah, akhir-akhir Ali Imran, baca surat Tabarok, baca surat, apalagi surat Yunus nih, ayat 81. Ya, ini diantaranya juga yang paling ampuh. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ini doanya diulang-ulang untuk terhindar dari santet. Mungkin Anda pemain tender, pemain apa begitu, Anda usahanya bagus, ada orang yang nggak suka, dia main belakang, jangan datang ke dukun Pak. Datang ke ulama-ulama, minta amalan-amalan. Kalau di rumah Anda nantinya ada ular tiba-tiba, di ruangan tidur, tempat tidur, air condition yang rapat, tapi ada ular di mananya, di tempat tidur, jangan serta-merta dibunuh. Ya, khawatir itu adalah dari jelmaan jin. Dalam hadis Imam Abu Daud yang lainnya, seorang sahabat mendapati ular di rumahnya, langsung dibunuh. Akhirnya besok beliau ini diserang oleh tentara jin dari golongan yang menjelma menjadi ular, dan mati juga sahabat itu. Jadi kalau ada ular di rumah, lemparin aja kayak pakai sendal, pakai botol. Kalau gerakannya gerakan yang seperti ular biasa gitu, nah, silakan untuk dibunuh. Tetapi kalau gerakannya dilempar sendal, lempar botol, dia enggak apa? Dia enggak kaget gitu, dia tenang aja, celangak celunguk gitu. Ajak ngomong aja, jin pergi, kalau berani ya Pak. Pergi, nanti ada ventilasi sedikit 0, sekian inci aja, dia bisa hilang. Ya, kalau di rumah ada bau bangkai tapi nggak ada bangkainya, nggak ditemukan. Kalau bau harum mah enak. Itu gambarannya kuntilanak aja kalau kita bau harum. Bau harum mah itu mah bisa jadi malaikat Pak. Ya, tapi baunya bau bangkai yang biasa indikasinya ada santet-santet kayak gitu, atau bau kotoran tinja, maaf. Ya, baik. Nah, hadirin, orang yang rajin ibadah, baca Qur'annya rajin, tahajudnya rajin, insya Allah terhindar dari begini-beginian. Ada kan dokter memeriksa penyakit, kata dokter, kok nggak terdeteksi sih? Tapi dia nggak sadar orangnya.
Itu berarti bukan dokter yang ininya tuh, yang apanya wasilah penyembuhannya. Carilah ulama-ulama yang ngerti masalah itu. Ya, baca doa-doanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh doa sunnahnya apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul basir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Banyak itu doa-doanya. Baik, hadirin, ini dihindarkan untuk datang ke dukun, datang ke paranormal. Saya pernah Pak melewati, ada orang habis sholat isya itu, kita pulang dari masjid, dia lagi main apa itu, sekarang kayaknya udah jarang Pak, apa, kuda lumping. Dia makan beling gitu. Dulu saya masih kecil masih ingat, masih ada sering. Sekarang jarang ya. Jadi ketika pas kita lewat, si ketuanya bilang, Pak Haji, Pak Ustadz tolongnya jangan baca apa-apa. Jadi kalau kita baca-bacain aja Ulhu, Falak, Anas, ayat kursi, itu lidahnya berdarah-darah. Emang permainan jin kan? Hadirin, siapa ilmu sihir yang paling menakutkan belum tampak Pak. Akan ada ilmu sihir yang paling besar belum tampak. Siapa yang membawa ilmu sihir paling menakutkan? Dajjal. Itu dia tuh. Sampai sihirnya itu langit, turun hujan. Tanah digebrak aja, tumbuh pohon pisang langsung berbuah. Dia datang ke kuburan, ahli kubur, bangun. Sihirnya Dajjal sangat sakti. Dia melangkah itu seperti air hujan terhembus dengan angin yang sangat cepat. Makanya yang bisa membunuh dia cuma Isa bin Maryam akan diturunkan nanti. Yang Isa bin Maryam tidak akan mengamalkan Injil. Beliau akan mengamalkan Al-Quran yang bisa membunuh Dajjal. Jadi kalahnya dengan doa-doa Al-Quran juga yang akan dibaca oleh Isa bin Maryam. Yang ketiga, hadirin, biar kita dapat banyak nih. Yang ketiga lebih penting nih Pak. Ya Allah, Masya Allah. Maaf, ini yang ketiga. Dosa besar yang keempat. Hadirin, dosa besar yang keempat adalah fitarkis sholati, meninggalkan sholat 5 waktu. Wah, ini ada pembicaraan yang sangat penting nih di sini. Mana sih dosa besarnya tuh? Nih. Al-kabiratur rabi'ah, dosa besar yang keempat. Dosa besar yang keempat, fitarkis sholati, meninggalkan sholat 5 waktu. Hadirin, ajarkan anak-anak kita Pak, dari usia dini, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun udah jejak sholatnya. 10 tahun kata Nabi kalau belum sholat juga boleh dipukul. Tapi pukulnya jangan pukul yang melukai, bukan di muka. Pukullah pukul yang tidak melukai di sini. Kamu belum sholat nak? Atau di punggungnya. Gitu. Ya, itu hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Coba kita baca dulu ayatnya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah. Maka datanglah orang-orang pendatang generasi yang baru ini, ada'us shalah, yang mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahawat, dan mengikuti syahwat-syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan tersesat, illa man taba, kecuali yang bertaubat, wa amana, dan beriman kembali, wa amila salihah, dan beramal saleh. Hadirin, orang-orang yang orang-orang yang menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat, bisa jadi murtad. Coba kita tampilkan hadisnya. Ya. Karena sholat yang agama, Pak, kasih tahu sama anak-anak kita, nak, 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, mungkin kamu udah dapat ini, dapat itu, apa yang kamu inginkan. Tapi yang menjadi kebanggaan bapak dan ibu adalah 30 tahun ke depan kamu tetap masih sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 30 tahun, 40 tahun ke depan kamu masih baca Quran. Kamu adalah pelanjut sujud dan doa-doa kami kepada Allah Ta'ala. Itu tekankan begitu hadirin kepada putra-putri kita. Apa manfaatnya anak kita Pak? Jadi ini, jadi itu, tapi nggak sholat. Kita buka hadisnya riwayat daripada Imam Muslim.
Nabi bersabda bahwa inna bainar rajul wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya kata Nabi, yang membedakan seseorang daripada kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Inna bainar rajul wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya membedakan seorang beriman dari kesyirikan dan kekufuran, meninggalkan sholat 5 waktu. Imam Syafi'i memahami, menjelaskan kepada umat, ada 2 hadirin artinya ini. Kata Imam Syafi'i, yang pertama, orang yang tidak sholat, ya, yang tidak sholat, dia bisa murtad. Murtadnya ini kenapa? Bila dia tidak sholatnya meniadakan, karena meniadakan kewajiban dan mengolok-olok. Mas, contohnya, ini penjelasan Imam Syafi'i. Contohnya, Mas, sholat yuk. Allah nggak penting Ustadz sholat. Apaan sholat? Tetangga nggak pernah sholat aja duitnya banyak. Itu mengolok-olok agama. Tetangga nggak sholat aja mobilnya bagus terus. Itu berlaku orang ini At-Taubah 6566. Coba kita baca. Qul abillahi wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Nabi, kata Allah, kalau kamu bertanya kepada mereka, ya, pasti jawaban mereka, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma bercanda kok. Apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Nabi, abillahi, apakah kepada agama Allah, wa ayatihi, kepada syariat Allah, wa rasulihi, dan rasul, sunnah rasul, kuntum tastahziun, kalian mengolok-olok. Gak penting sholat tuh, tetangga sebelah nggak sholat, bagus tuh kerjaannya. Apa kata Allah ayat 66-nya? La ta'tadiru, tidak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kafir setelah beriman. Ini menjadi murtadnya seseorang. Kalau kita baca ayat murtad lagi, hadirin, ayat murtad itu ada dalam Al-Baqarah 217. Kita baca dari pertengahannya itu, wa may yartadid minkum an dinihi, siapa orangnya yang murtad dari agama Islam, fayamut wa huwa kafir, maka kalau mati kafir orang murtad, Allah yang katakan, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, orang murtad amalnya habis dunia akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka penduduk neraka kekal di dalamnya. Yang kedua hadirin, yang kedua kata Imam Syafi'i, kalau yang pertama murtad, yang kedua adalah tidak murtad tapi berdosa besar. Ini bila apa? Bila tidak sholatnya karena males atau sibuk cari duit. Mas, sholat yuk. Iya Ustadz, nanti. Dia tidak mengejek kayak yang pertama. Ini tidak murtad tapi dosa sangat besar. Kedua-dua contoh ini semuanya wajib taubat dan wajib kodok. Ingat, mengkodok sholat ini fatwa salafus soleh semuanya. Ada satu pengajian yang katanya manhaj salaf. Tapi masalah kodok aja mereka bilang bid'ah. Mereka tidak mengikuti salaf sebenarnya. Justru yang mengikuti salaf itu ulama dengan umat Islam yang bermadhab. Karena salah satu 4 madhab itu semuanya salaf. Apa arti salaf? Orang-orang yang hidup abad ketiga ke bawah. Imam Hanafi, kelahiran 80 Hijriah. Ya. Orang-orang yang hidup 300 tahun ke bawah. 300 Hijriah ke bawah. Abad ketiga ke bawah, ke zaman Nabi. Itu namanya salaf. Imam Hanafi, kelahiran 80. Imam Maliki, 93 Hijriah. Imam Syafi'i, 150 Hijriah. Imam Hambali, 167 Hijriah. Ini salaf. Jadi kalau Anda ibadahnya, ininya, itunya, beragamanya, mengikuti salah satu yang 4, Anda salaf soleh, pengikutnya. Cuma kita nggak gembor-gembor aja, Pak. Hadirin,
Wajib tobat dan wajib qada ini fatwa 4 madhab salaf soleh. Cuma yang lebih mengkhawatirkan Pak, orang yang ikut pengajian yang namanya manhaj salaf, rata-rata mereka merasa paling benar, yang lain salah. Itu ada kitabnya dibukukan. Mulia dengan manhaj salaf, NU neraka, bid'ah, Muhammadiyah bid'ah, Persis, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh. Saya bilang apa-apaan ini Pak? Antum klik aja di Google. Mulia dengan manhaj salaf, ada tuh kitabnya. Jangan begitu beragama Pak. Baik. Saya buktikan salafus soleh semuanya menyatakan wajib qada bagi orang yang males dulu tidak sholat. Ketika dia sudah tobat, nggak cukup tobatnya. Sekalipun tidak sholatnya 50 tahun, wajib qada. Kecuali 5. Yang tidak mengqada siapa? Wanita haid, tidak sholat, tidak mengqada. Wanita nifas, tidak mengqada. Anak kecil, tidak mengqada. Mu'alaf, tidak mengqada. Mu'alaf jangan dikasih bilang qada nih. Koh, masuk Islam koh, iya. Berapa umur sekarang koh? 50 tahun. Qada koh, 30 tahun qada. Kata sing koh, nggak jadi deh, balik lagi deh. Yang kelima, orang gila. Coba saya buka kitabnya nih hadirin. Nih, fajumhuruhum, maka jumhur ulama qalu, mereka berkata yajibu. Bahasa Arabnya gampang tuh Pak ya, diterjemah satu-satu pun susah, bukan susah, gampang untuk dicernanya. Yajibu, wajib, alaihi, kepada seseorang, qada'u, mengqada, jami'is sholawati, semua sholatnya, allati tarakaha, yang pernah ditinggalin, ba'dal bulughi, apa ba'dal bulugh? Setelah usia baligh, walau kanat, sekalipun sholat yang ditinggalkan aksar, lebih banyak, min khamsina sanatan, dari 50 tahun nggak sholat-sholat, bertobatnya wajib qada. Wa hadza madhab Malik, inilah fatwa Imam Malik, wa Abu Hanifah Imam Hanafi, wa Syafi'i Imam Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Fajami'u haula'il a'immatil arba'ah, maka semua ulama salafus saleh 4 madhab muttafiqun, mereka bersepakat ala annahu yajib alaihi qada, dalam hal ini wajib mengqada. Pak, ingat Pak, dalam kaidah usul agama, setiap ibadah yang sudah wajib tapi kita tidak kerjakan, itu jadi hutang kepada Allah. Mau apapun itu, mau haji, mau puasa, mau umroh, banyak hadis kayak begitu. Ya Rasul, ibu saya meninggal, punya hutang puasa sebulan, boleh nggak saya mengkodokkan? Ibu mau udah meninggal. Ini hadisnya Sahih Bukhari. Kita lihat. Ini udah mau habis waktunya Mas. Tambah 1 jam boleh nggak Mas? Zuhurnya sih ya sudah itu ya sini banget. Kapan itu yang dulu zuhur kita ngajar tuh bisa 1 jam lebih tuh. Zuhurnya pas jam 12 kurang itu ya, 15. Itu enak menyampaikan. Dari tadi kan saya buru-buru tuh Pak, maraton, speednya bukan pakai BYD lagi tuh. Coba kita lihat nih hadirin ya, dalam hadis Sahih Bukhari Pak nomor 1852 tuh sudah ada. Seorang laki-laki sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, wa alaiha shaumu syahrin, beliau punya hutang puasa sebulan. Ibunya udah meninggal Pak, udah dikubur. Pertanyaannya ya Rasul, afa afdihi anha, boleh tidak saya mengkodoknya? Saya anaknya mengkodok, masih hidup. Ibu udah meninggal, ini pun yang mengkodok anaknya Pak, orang lain. Qal, Nabi bersabda, na'am. Apa arti na'am? Iya. Antum pintar bahasa Arab, lanjutin. Lanjutin. Fadainullah, maka Nabi menjawab, karena hutang ibadah kepada Allah, ahakku, lebih berhak ayukdo, untuk dikodok. Saya tanya Pak, dalam usul agama, sholat dengan puasa penting mana? Sholat. Puasa aja dikodok, apalagi sholat.
Tapi ya itu kan namanya statement kias. Oke, saya nggak main kias, ini hadisnya. Bukhari Muslim, siapa yang nggak sholat tetap nggak ada penggugurnya, nggak ada free. Seumur hidup tidak ada kata free bagi sholat wajib yang ditinggalin, tetap harus dikodok. Bahkan Nabi sabdakan kepada orang yang meninggalkan sholat tidak berdosa tuh karena tidur atau kelupaan. Udah jam 1 lebih ya Pak. Ini hadisnya Bukhari Muslim tuh. Ya, Nabi bersabda, "Man nasya sholatan," siapa yang lupa sholat, au nama anha, atau ketiduran. Orang lupa sama tidur Pak tidak berdosa, tapi kata Nabi fakafaratuha, tidak ada penggugurnya kecuali ayyusolliyaha idza dzakaraha, tetap disolatin kapan aja dia bangun tidur, kapan saja dia inget, nggak ada free-nya satu sholat wajib pun. Itulah hukum kodok. Ustadz, bagaimana tadi dalam kitabnya disebutkan sekalipun 50 tahun, caranya gimana? Caranya Pak, karena udah banyak banget sholatnya ini yang ditinggalkan. Betul Ustadz, saya dulu nggak sholat, saya ibadah sholat baru tahun kemarin lah ya, ketika umat Islam bersatu tuh membela Al-Quran gitu ya, seumpamanya gitu. Saya baru 5 tahun Ustadz bertobat, yang dulu nggak sholat. Kodok, caranya gimana? Sebelum sholat subuh, kodok subuhnya. Sesudah sholat subuh, kodok lagi, berarti dapat 2 kali itu. Berarti kalau hutang sholatnya 30 tahun, cukup dengan cara dia sebelum subuh dia kodok subuh, sesudah subuh kodok subuh. Sebelum zuhur, tinggalkan sholat sunnah bagi Anda yang punya hutang sholat. Nggak usah sholat sunnah, malah berdosa itu. Berdosanya di mana? Ngapain Anda punya hutang kepada Allah, lakukan yang sunnah. Itu hutang Pak. Seorang mujahid hutang sama manusia aja, punya hutang 10.000 rupiah, nggak mau bayar, nggak masuk surga. Ini hutang kepada siapa? Allah. Ya, ayatnya tadi. Sebelum subuh tinggalkan qobliyahnya. Sebelum subuh sholat, saya niat sholat kodok 2 rakaat. Habis subuh saya niat sholat subuh kodok 2 rakaat. Tapi jangan di masjid kalau habis subuhnya, takut orang lain menyangka ba'diyah jadinya. Gila tuh, gara-gara ngaji Ustadz Maulana Faisal tuh di Masjid Asyamil, jadi ada ba'diyah subuh. Bukan. Kalau itu baiknya ba'diyahnya habis subuhnya sholatnya di mana? Di rumah. Sebelum zuhur kayak tadi, kodok 4 rakaat. Sudah zuhur, kodok. Sebelum asar, kodok. Setelah asar, kodok di rumah. Sebelum maghrib, kodok. Setelah maghrib, kodok. Catat tahun 1998. Terus kerjakan. Kata para ulama, kalau ada orang yang sungguh-sungguh sudah mengerjakan, tapi umurnya nggak sampai untuk mengkodok sholatnya, insya Allah dimaafkan dan boleh dikodok sama anak-anaknya. Mengkodok sama anak-anaknya ini kitabnya sangat jauh dan sulit. Kalau saya bicara, jangankan antum, ustadz yang nggak baca kitabnya secara dalam pun nggak ngerti itu. Maksudnya nggak ngerti referensinya. Fatwa Imam Subki, beliau berfatwa boleh seorang anak mengkodok sholat ayah bundanya. Jangankan sholat, tadi itu kiasnya, puasa aja boleh nggak? Siapa yang ngizinin? Rasul. Puasa aja boleh dikodok, apalagi sholat. Itu fatwa Imam Subki rahimahullah. Hadirin, ini baru dosa nomor 4, masih ada 66 lagi. Tetaplah bersama kami pada bulan-bulan akan datang. Gini loh Pak, mukadimahnya itu kenapa kita harus mempelajari dosa besar? Karena agama kita Pak tidak akan sempurna kecuali mengetahui dosa-dosa ini untuk kita hindarkan. Itu daripada intro dan mukadimah kajian ini. Pentingnya kita mengetahui ilmu agama, bukan sekedar perintah, tapi juga wajib mengetahui larangan. Allah alam bisawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Udah habis ya waktunya. Nggak usah ada tanya jawab dulu. Atau ada? Biasanya banyak loh Pak kalau satu dibuka. Singkat aja, singkat. Waalaikumsalam. Kalau sudah ada dari orang secara untuk harus tapi kalau misalnya kita membela diri paling atau apa tidak sengaja gitu. Iya. Aparat sengaja pindah kaki kena kepala karena nggak sengaja itu masuk kategori. Tidak. Dalam hadis Nabi bersabda, siapa seorang yang dirampok dan dia mempertahankan hartanya, kemudian dia terbunuh, maka terbunuhnya kata Nabi mati syahid. Si kepala keluarganya ini, orang yang punya harta dirampok mati syahid. Kemudian siapa yang dirampok mau dibunuh,
lalu dia karena ngerti ilmu bela diri, akhirnya perampoknya yang apa? Terbunuh. Kata Nabi, perampoknya masuk neraka. Gitu. Jadi tidak berdosa. Seperti polisi lagi bertugas, ternyata dia kepepet. SOP-nya ini kalau udah terpepet, terdesak seperti itu, dia harus keluarkan senjata dan membela diri. Ternyata kayak tadi, ya saking apanya gitu, nyasar kaki kena mana? Jidat. Tidak berdosa begitu. Ya, dalam tugas. Cukup saya hadirin, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menghindarkan daripada dosa-dosa ini dan diberikan kita taufik hidayah senantiasa untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.